warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bersama Ibu Nur Rasyidah dari tim Kukar Pintar. Kembali kita akan mempelajari materi pokok yaitu bab 6, teks cerita inspiratif. Pada pertemuan ketiga ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif. Sebagaimana biasanya, buku yang kalian gunakan adalah buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018. Untuk bahasan kita kali ini, kalian bisa membuka halaman 154 sampai dengan halaman 158. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian harus mampu mengungkapkan rasa simpati, kepedulian, empati, dan perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaannya. Sebelum masuk pada materi ini, kita ulas kembali pertemuan yang lalu ya. Masih ingatkah kalian dengan 1. Bagaimana ciri-ciri teks cerita inspiratif? 2. Apa saja struktur teks cerita inspiratif? Mari kita ulas kembali. Teks cerita inspiratif memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. 2. Cerita inspiratif memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 3. Teks cerita inspiratif menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapa saja untuk membaca cerita. Adapun struktur teks cerita inspiratif yaitu orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Anak-anak, sebagaimana teks cerita pendek, teks cerita inspiratif juga memiliki unsur pembangun, karena kedua teks ini sama-sama merupakan teks naratif. Unsur pembangun teks cerita inspiratif antara lain tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Untuk alur, penokohan, latar, dan sudut pandang telah kita bahas pada bab 3 tentang teks cerita pendek. Jadi, pada pertemuan ini, Ibu hanya akan membahas tema dan amanat. Untuk keempat unsur lainnya, silakan kalian ingat-ingat dan buka kembali pembahasan Ibu yang dulu ya. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama sebagai dasar dalam menuliskan cerita. Biasanya mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan seseorang yang dikembangkan secara naratif. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Amanat ini bisa disampaikan secara implisit ataupun eksplisit melalui rangkaian cerita inspirasi. Lalu, bagaimana cara menyusun sebuah teks cerita inspiratif?
Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Amati lingkungan sekitar. 2. Tentukan tema teks cerita inspiratif yang ingin dibuat. 3. Buatlah kerangka karangan sesuai dengan struktur teks cerita inspiratif. 4. Buat narasi dengan mengacu struktur teks atau kerangka yang telah dibuat tadi. 5. Buat cerita yang dapat menginspirasi pembaca agar tergugah. 6. Tentukan judul teks cerita tersebut sesuai dengan garis besar cerita. 7. Kembangkan cerita dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang runtut. Perhatikan tips yang Ibu berikan berikut ini. 1. Fokus pada tema yang sudah ditentukan. 2. Batasi jumlah halaman. Sebaiknya panjang cerita hanya 3-4 halaman. 3. Ingat, satu paragraf maksimal hanya 5-6 baris saja. 4. Buatlah kerangka isi tulisan. Kerangka ini berguna untuk membantu tulisan agar tidak melebar kemana-mana. 5. Perhatikan, paragraf awal biasanya menentukan apakah pembaca mau meneruskan membaca atau tidak. 6. Pilihlah judul yang tepat, karena judul sangat penting dan akan menuntun pembaca dalam membaca cerita. 7. Jangan lupa memberi pemanis seperti puisi atau quotes. 8. Selalu baca kembali cerita yang telah ditulis. 9. Ending harus istimewa dan hendaknya membawa hikmah berupa pelajaran hidup bagi pembaca. Bagaimana? Sudah cukup jelas yang Ibu sampaikan tadi? Selain hal-hal di atas, ada 3 hal lagi yang harus diperhatikan. Cerita inspiratif yang kita tulis dapat menggugah perasaan jika yang pertama, membawakan momen aha kepada pembaca. Maksudnya momen aha adalah dalam cerita itu harus ada sesuatu yang mengejutkan atau menakjubkan pembaca yang membaca cerita tersebut. 2. Cerita mudah dipahami meski bermakna dalam. 3. Menyentak langsung hati dan pikiran pembaca agar tetap semangat, menjadi lebih baik, berbuat lebih tulus dalam hidup. Nah, anak-anak sudah siap untuk mencoba menulis cerita inspiratif? Kali ini Ibu akan memberikan contoh bagaimana menyusun teks cerita inspiratif. Perhatikan perintah berikut ini. 1. Susunlah sebuah kerangka karangan dengan tema bersyukur atas rezeki yang kita peroleh. Kerangka harus sesuai dengan struktur teks. 2. Kembangkan kerangka yang telah disusun
sehingga menjadi sebuah cerita inspiratif. 3. Berilah judul yang menarik agar orang mau membacanya. Mari kita kerjakan bersama-sama. 1. Kerangka karangan. Ibu berikan contoh kalimat seperti ini ya pada bagian orientasi. Seseorang baru mendapatkan gaji pertama dari pekerjaan yang sudah lama diidam-idamkannya. Kedua, perumitan peristiwa. Orang itu bertemu dengan seorang anak pengemis. Kerangka pada bagian komplikasi. Anak pengemis itu mengucapkan terima kasih karena telah diberi uang sebesar Rp5.000. Resolusi. Anak pengemis itu pamit dan orang itu masuk ke restoran. Koda. Orang itu menyadari dan bersyukur bahwa di ATM-nya masih ada beberapa juta dari gajinya. Kemudian kerangka tadi bisa kita kembangkan seperti ini. Pengembangan kerangka karangan seperti ini. Orientasi. Tokoh bernama Hana. Hana sangat senang hari itu karena ia bisa merasakan gaji pertamanya dari perusahaan multinasional yang sudah ia idam-idamkan sejak kuliah. Ia mengajak sahabatnya Wina untuk ikut bersamanya makan malam di restoran mewah. Sebelum memasuki restoran, Hana pun memasuki ATM Center terlebih dahulu di depan restoran. Kemudian struktur bagian kedua yaitu perumitan peristiwa. Pengembangannya seperti ini. Setelah keluar dari ATM, tiba-tiba ada seorang adik pengemis yang meminta uang kepadanya. Tanpa pikir panjang, Hana pun segera mengeluarkan uang Rp5.000 untuk memberikan kepada adik pengemis itu. Betapa kaget Hana ketika adik pengemis itu memegang tangan Hana dan menciumnya sambil mengucapkan terima kasih. Bagian komplikasi. Pengembangannya. Terima kasih banyak, Kak. Semoga rezekinya lancar selalu. Ini adalah uang pertama yang saya dapat dengan jumlah yang besar. Terima kasih, Kak. Hana tersentuh. Ia pun mulai mengajak berbincang adik pengemis tersebut. Iya, sama-sama. Semoga bisa membantumu ya. Saya bersyukur, Kak, dapat uang segini. Lumayan untuk membantu membeli obat untuk ibu. Ya ampun, semoga ibunya cepat sembuh ya. Pengembangan pada bagian resolusi. Adik pengemis itu pun mengangguk lalu pamit dan melangkah keluar. Wina pun sudah datang menghampirinya. Mereka melangkah memasuki restoran. Sementara dalam diam, Hana terharu. Padahal ia hanya memberikan uang selembar Rp5.000 kepada adik tersebut. Tapi rasa syukur adik tersebut sangatlah besar. Bahkan ia mendoakan Hana pula. Pengembangan pada bagian koda. Hana mengingat masih ada gaji beberapa juta di ATM-nya.
yang ia dapati dari kerja keras. Sudah saatnya ia bersyukur dengan amat sangat terhadap apa yang telah ia peroleh. Hana berjanji, ketika bertemu adik pengemis itu lagi, ia akan mengajaknya makan malam atau sekadar berbincang tentang kehidupan. Kemudian nomor 3, judul yang dianggap tepat adalah gaji pertama. Nah, kalian bisa memberi judul yang lain yang lebih menarik. Bagaimana anak-anak? Pasti bisa kan menyusun teks cerita inspiratif? Sekarang kalian bisa mengerjakan LKPD 6.3 yang sudah Ibu siapkan. Kemudian lanjutkan membuat mind mapping tentang materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan ini. Pertemuan ketiga ini merupakan pertemuan terakhir pada bab 6 teks cerita inspiratif. Bab selanjutnya akan membahas tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Demikian pembelajaran pada pertemuan ketiga kali ini. Ibu mohon maaf jika dalam penyampaian materi pada bab 6 ini terdapat banyak kekurangan. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian dan juga bagi Ibu. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.